Selamat pagi semuanya di AMI Podcast. Tepuk tangan dong. Wah, udah meriah sekali ya. Di seluruh antero Indonesia, di internasional sekarang sedang menyaksikan AMI Podcast ya, Iya, Seva? betul, Sir. Iya, saya Yusuf. Dan saya Seva. Wah, di ruangan yang dingin ini yang lagi cerah juga ya, pagi-pagi kayak gini kita mau ngapain sih sebenarnya, Seva? Jadi di sini Sir kita akan memperkenalkan jurusan yang akan dijelaskan lebih detail sama para kepala jurusan ini, Sir. Oh, gitu ya. Berarti kita harus tahu namanya dulu kali ya. Harus tahu namanya dulu. Nanti kita dimarahin ya kalau nggak kenalin namanya ya gitu. Mungkin dari siapa dulu, Seva yang mau diperkenalkan? Boleh, saya akan memperkenalkan HOD saya dulu atau kepala jurusan saya itu Bapak Fikri Fauzi. Oh iya, ini ada Bapak Fikri ya di sebelah saya ya. Betul, pakai bajunya kuning banget ya, cerah. Oke, lanjut Seva. Lalu ada Pak Yuda dari Teknik Pemesinan, Sir. Alhamdulillah ada Pak Yuda ya. Lanjut. Lalu ada sebelah saya ada Bapak Deno dari Teknik Bodi Kendaraan Ringan, Sir. Oh, ada Pak Deno ya. Datar banget ya. Oke, lanjut. Seva, kira-kira sejauh ini apa sih yang kira-kira dari teman-teman live streamer kita mau nanya apa sih dan pengen tahu apa sih kira-kira mereka? Pastinya kepo sama jurusan yang ada di AMI sih, Sir. Oh, kepo ya, Kepo, knowing Sir. everything particular object. Jadi keponya harus terpuaskan ya, Seva hari harus, Sir. ini. Biar Jadi mereka juga live streamer dapat kita puaskan. semua harus nonton ya, harus nonton nih. Kira-kira di AMI itu kira-kira ada jurusan apa? Betul, Sir. Gitu. Lanjut saja, Seva. Kira-kira siapa yang mau kita interview pertama? Mungkin boleh di sebelah Bapak Mr. Fikri ya Fauzi dulu ya, Pak ya. ampun. Oh, boleh. Baik, silakan. Sok mangga, Seva. Iya, Pak. Jadi pertanyaannya ini mengenai ya pasti jurusan ya, Pak. Apa sih itu teknik elektronika industri itu apa sih, Pak? Mungkin bisa dijelaskan lebih detail ya, Pak ya. Iya, jangan tegang-tegang ya Bapak, tolong jelasinnya pakai bahasa Indonesia Raya Iya, yang betul, bisa Sir. dimengerti Betul, ya Sir. gitu. Iya. Teknik elektronika industri itu nanti kita belajarnya berkaitan sama ilmu-ilmu kelistrikan, akan tetapi di arus lemahnya. Nah, kalau listrik itu ada arus kuat sama arus lemah. Nah, di elektronika ini kita belajarnya arus lemah. Nanti belajar terkait komponen-komponen. Nanti kalau di rumah kan kita punya TV, punya alat-alat elektronik, itu di dalamnya ada komponen-komponen kecil yang sudah dibuat ke dalam suatu rangkaian. Nah, kita nanti pelajari setiap komponennya fungsinya buat apa, sampai nanti jadi sistem yang mana sistem tersebut bisa menyalakan alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Selain itu juga banyak kita belajar, ada robotik, ada PLC, ada pneumatik dan lain-lain kayak gitu. Oh, itu spesialisasinya kali Iya. ya. Betul, oh, Mister. Iya. Oh, itu spesialisasinya. Jadi Oke, kita rangkum ya, berarti ternyata Elin itu punya 3 spesialisasi, yaitu industrial control, Internet of Things dan juga robotik. Robotik, betul, Mister. Kayak gitu Seva berarti ya. Gitu ya, Sir. Oke, mungkin boleh lanjut kepada Pak Yuda ya, Sir. Boleh. Boleh. Ya, pertanyaannya masih lama, Pak, tadi. Iya, oke. Di jurusan teknik pemesinan itu kita mempelajari pengoperasian mesin-mesin konvensional maupun yang otomasi. Nah, kalau di konvensional itu seperti mesin gerinda, mesin bubut, mesin pries, dan yang otomasi seperti CNC dan juga robotic welding. Nah, ini kita juga siswa itu dibekali mengenai gambar teknik mesin dan juga CAD gitu. Jadi kita mempelajari bagaimana proses manufaktur. Nah, makanya di siswa yang di teknik mesin itu dibekali mengenai kemampuan untuk mengoperasikan mesin-mesin industri seperti itu, Seva. Oke. Berarti ada berapa spesialisasi ya kira-kira Pak Yuda kalau di mesin? Ada 3. Oh, ada 3. Ada apa aja sih Pak Bisa Yuda? disebutkan, Pak Yuda? Ya, ada teknik mesin konvensional tadi, ya, kemudian ada CNC dan juga ada robotic welding.
Oh, alah. Tiga Jadi berarti ya, Sir. oh, berarti Ada mungkin tiga. kita jelasin sedikit kali ya, Seva, Iya. buat teman-teman live streamer kita, apa sih sebenarnya spesialisasi yang ada di sekolah kita? Berarti Iya. spesialisasi jurusan itu adalah suatu materi atau submateri yang ada di jurusan yang kira-kira membentuk kita jadi pribadi yang seperti apa, yang pengennya apa nanti di industri. Iya, betul, Makanya kalau di jurusan pemesinan ada beberapa spesialisasi supaya dia lebih mahir lagi Iya, di betul, bidang Sir. itu ya. Sama kayak tadi Pak Fikri tadi ya, ada 3 subspesialisasi gitu. Oke. Oke, boleh dilanjut dengan Pak Deno? Oh boleh Apa banget aja? ya, boleh banget ya. Boleh dijelaskan ya Pak ya? Oke, mau panjang apa mau pendek ini? Oh yang Panjang panjang. boleh, Panjang sampai ya. malam boleh ya. Oke. Oke, mungkin saya perkenalkan Deno Saputra, kepala jurusan dari Teknik Bodi Kendaraan Ringan Otomotif. Jadi saya akan jelaskan sedikit mengenai pembelajaran di Teknik Bodi Kendaraan Ringan. Nah, kalau kita bicara kendaraan ringan itu pasti hubungannya dengan otomotif ya, dengan kendaraan. Nah, jadi di jurusan Teknik Bodi Kendaraan Ringan kita tidak lepas dari belajar otomotif, baik kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2. Nah, di sini kita akan belajar mengenai badan kendaraan. Jadi nanti kita belajar mengenai body painting ya. Bagaimana cara kita pengecatan yang baik, habis itu bagaimana cara kita merepair bodi kendaraan dengan baik. Habis itu nanti kita juga mempolesnya, bagaimana cat tadi bisa sangat beling sekali. Nah, tapi kalau kita perhatikan di teknik bodi kendaraan dengan otomotif, apapun jenis kendaraan nanti, kalau yang sekarang lagi giat-giatnya electrical vehicle ya, kendaraan listrik Iya, ya, electrical vehicle gitu iya, ya. electrical Oke. vehicle. Apapun kendaraannya pasti ada namanya bodinya ya. Iya, body tentu ya. Kalau Iya. nggak ada bodinya apa itu? Iya, Cuma nggak ada mesinnya bodinya. aja Ya, ya. Pak. Yang pertama kali dilihat kan bodinya dulu ya, mulus apa nggak enggak? mungkin gitu ya. Kalau nggak ada bodinya apa Iya. itu hantu? Iya. Nanti apakah bahan bakarnya bensin, solar atau EV, electrical vehicle, pasti nanti ada yang namanya body. Nah, di sana akan kita pelajari dan juga yang namanya electrical. Nah, jadi kalau di bodi kendaraan ringan, kita nanti adik-adik jangan khawatir, tidak hanya belajar mengenai bodi kendaraan ringan saja, tapi juga belajar keseluruhan teknik otomotif apa saja, teknik sepeda motornya aja, teknik engine-nya juga ada, dan juga teknik bodinya juga. Itu mungkin Wow, bisa. lengkap banget ya Seva, tadi udah dijelasin iya. banget. Jadi kalau para live streamer kita, teman-teman kita di luar sana yang pengen banget belajar otomotif, bisa langsung di AMI, udah Bisa ada berguru pakarnya sama Pak langsung Deno loh, ada juga ya, Pak Sir. Deno tadi udah jelasin mau kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 boleh nggak Pak Deno Oh, kira-kira? roda 6 bisa. Oh bisa, oh Roda iya ada ya. 12 juga Apa itu bisa. kendaraan roda 6? Biasanya Iya. nggak pernah lihat juga. Nah dari sini ada lagi nih pertanyaan yang sering dibahas sama teman-teman live streamer. Kira-kira kalau di masing-masing jurusan itu lulusannya seperti apa sih yang biasa dicetak oleh masing-masing jurusan? Mungkin dari Pak Yuda dari pemesinan, silakan Pak Yuda. Kayak gimana sih lulusan mesin kira-kira? Iya, lulusan teknik mesin itu bisa dia bekerja di industri ya, karena memang di teknik pemesinan kita bekali siswa itu dengan dia kemampuan bisa mengoperasikan mesin-mesin konvensional maupun yang otomasi. Maupun kalau misalkan dia mau berwirausaha, di kita juga, nah spesialnya di teknik pemesinan SMK Nanda Mitra Industri, kita membekali siswa juga dengan pengelasan. Jadi lulusan kita selain juga bisa nanti mengoperasikan mesin-mesin industri, nah kita ada plusnya nih, plusnya adalah bisa pengelasan. Walaupun secara jurusan memang ada jurusan tersendiri namanya teknik pengelasan, tapi di kita itu ada plusnya. Nah teman-teman sekalian juga di SMK Nanda Mitra Industri, nah teknik pengelasannya itu juga spesial lagi, bukan cuma teknik pengelasan yang manual, tetapi kita ada robotic welding yang itu sudah ada di perusahaan-perusahaan manufaktur terkini. Dan jadi lulusan teknik pemesinan itu di industri pasti bisa bekerja, karena di kita selain mengikuti perkembangan mesin-mesin yang ada di industri, juga kalau mau berwirausaha juga bisa. Gitu, seperti itu. Keren banget berwirausaha. Keren banget, Pertanyaannya Pak Yuda. ini sih paling Pak Yuda. Kalau berwirausaha kira-kira pernah nggak sih ada lulusan kita yang wirausahanya tuh berkaitan dengan pemesinan? Ada nggak Pak Yuda?
Ada lulusan kita yang dia buka bengkel workshop pengelasan. Wow, tepuk tangan dulu dong buat lulusan SMK kami Delta Mas, pemesinan mantep Pemesinan. banget karena di itu salah satu program kurikulum Merdeka juga ya, Ya, Pak Yuda. betul. Jadi nggak cuma membentuk anak biasa siap kerja, melanjutkan kuliah, tapi tentunya apa Seva? Berwira usaha. Seperti itu. Wih, mantap banget nih pemesinan. Lanjut aja, mungkin nggak kalah heboh kali ya nanti sama elektronika industri nih sebelah saya. Kira-kira gimana sih profil-profil lulusannya ini Pak Fikri? Boleh mangga? Oke, Mister, kalau di elektronika industri lulusannya itu karena kita di jurusan juga belajar terkait sistem kendali, jadi memang nanti lulusannya juga bisa ibaratnya melakukan atau membuat program yang nantinya bisa mengendalikan alat-alat atau sistem pengoperasian yang ada di industri. Karena PLC kan semua alat yang ada di industri kan kayak konveyor segala macam itu kan sistem otaknya mungkin nanti dari PLC atau dari pneumatik juga kayak gitu. Jadi ya sudah dipastikan bisa masuk ke industri di bidang kendali dan otomasi seperti itu. Kemudian ada juga mungkin bisa jadi programming juga, ya programmer juga karena di jurusan kita juga sering banget atau memang ada materi-materi khusus program, ada Arduino, kemudian ada C++ dan lain-lain kayak gitu. Kemudian anak-anak kita di elektronika industri juga dibekali kemampuan-kemampuan yang nantinya bisa berguna buat dirinya di masyarakat kayak gitu. Contohnya kemampuan untuk menservis alat elektronik kayak gitu, Mister. Wow, keren banget. Keren sih, Oh Sen. iya, berarti kalau servis kira-kira bisa nggak sih Pak Fikri, misalnya ada live streamer kita yang daerah-daerah Cikarang mungkin Iya, ya, yang daerah boleh nggak sih Iya, Pak Fikri? boleh di banget, sini? Mister. Iya, macam-macam alatnya dari pokoknya semua alat rumah, elektronik rumah yang ada di rumah kalian kayak misalkan televisi, kemudian rice cooker, kipas angin, terus blender, macam-macam deh, hampir semuanya. Agak ini ya, Iya. luar biasa packaging banget. Ini nggak mau kalah nih sama pemesinan juga. Jadi kalau biasanya kan kalau kita punya alat elektronik rusak kan mungkin pola pikir pertama kita buang beli baru ya, Mister ya. Cuma kalau di sini kita ajarkan gimana caranya alat yang sudah ada kemudian rusak kita repair gitu biar mengurangi sampah juga di luar sana ya, Mister, karena sampah elektronik kan rusaknya terserapnya bakal lama kan ya. Iya, Jadi benar. merecycle yang sudah ada diperbaiki jadi bisa lagi kayak gitu. Wah, berarti ini banget ya, go green banget ya Iya, Seva ya. iya, Ya betul, ampun, Sir. keren banget nih pada live streamer kita mungkin baru pada tahu ya kalau kita Iya. punya seperti itu program ya. Kira-kira bisa ditemui di mana sih? Ada apa namanya? Instagram atau TikTok untuk khusus elektronika industri ada nggak sih sebenarnya Pak Fikri? Ada, Sir. Oh, Kita ada Instagram jurusan sendiri. Namanya Elin The Best ya, Mister. Oh ya. ya, oke. Hmm. Nanti bisa di follow kali ya di bawah sini kali ya, Seva Di ya. sini ya, guys. Iya. Nanti kalau mau tahu kegiatan-kegiatan jurusan bisa lihat di situ lah, Mister. Oh baik. Gitu. Selanjutnya kita mau tahu buat siapa lagi nih Seva, jurusan apa lagi nih Seva? Pastinya samping saya lagi ya. Oh, siap. Masih di sini kok. Oke, baik kita cari tahu nih, kita kulik lagi profil lulusan Kita kulik, TBKR. Sir. Boleh Pak Deno, mangga Silakan silakan. Pak Deno. Oke, ini mengenai apa? Masih kayak tadi ya. Oh iya. Gitu. Oke, mengenai lulusannya dari teknik bodi kendaraan ringan ada 3. Pertama nanti bisa bekerja di manufaktur, perusahaan atau industri. Yang kedua nanti bisa di bidang jasa juga. Yang 3 juga di bidang wirausaha. Karena dia adalah body ya, pengecatan body. Nanti di industri itu ada, kalau di industri ada namanya bagian paint shop, Mister. Iya, di manufaktur pengecatannya menggunakan robotic painting. Oh. Nah, kalau robotic painting hari ini orang udah ngecatnya pakai robot. Tapi ada di beberapa badan kendaraan tadi
ada bagian yang tidak bisa dijangkau sama robot, itu dilakukan oleh yang namanya painter namanya. Ya tukang cat dari manufaktur, ya painternya. Nah, jadi ada adik yang di sini alumni kita udah ada yang bikin pen shop, Mister. Iya, luar biasa keren ya. banget. Luar biasa sih saya. Iya, Mungkin ini bikin collab painter. kali ya sama elektronika Iya, industri ya. boleh. Buat ya. Iya. Oh. Boleh namain lagi nggak? Boleh, boleh, ya. boleh. Nah, jadi di bidang juga jasa, nanti juga bisa terjun di bagian main dealer. Jadi dealer-dealer kendaraan ada berbagai merek ya di sana, bisa juga bagian repairnya, mekanik repair juga bisa. Juga bisa buka usaha. Nah, di sini kita ada yang namanya Ami Moto Service ya. Oh, Ya, Ami jadi- Moto Ada Ami Service. Moto Iya, Ami Moto Service. Ya, jadi di sana Banget bagaimana ya. kita bicara mengenai belajar motor, bisa servis sendiri minimal ya. Kalau misalkan nanti servisnya jauh-jauh ke SMK Ananda iya, aja. bagi Iya. bapak-bapak dan Iya, ibu-ibu silakan. live streamer Iya. atau adik-adik Iya. ya boleh berarti Seva ya. Boleh Pak Eno banget, ya. boleh Harganya banget. oke, Harganya Bang. terjangkau, Mister. Harganya Harganya benar terjangkau. Wow, ini terjangkau Iya. ya, gitu. Terjangkau. Daripada knalpot ngebul ya Pak Deno ya. Iya, Oh, mending oke, service. boleh. Berarti boleh ya Pak Deno. Boleh, Kira-kira bisa iya. hubungin siapa sih Pak Deno? Iya, kalau bisa memang nanti kita bikinkan kayak daftarnya, kadang-kadang antrian Mister gitu ya. Masya Jadi Allah, emang- keren Iya. banget. Rame banget ya. Jelas Wow. banget ini Iya, nih kayak yang antrian punya online jurusan gitu ya. ini ya ampun. Lanjut lagi mungkin ada lagi Pak Deno. Oh cukup Mister, Oh, Ya, cukup. kita kembalikan. Baik. Mungkin kalau tadi udah dibahas ya Seva tadi Iya, Seth. katanya otomotif udah mendahului nih punya Ami Moto. Mungkin kalau di elektronika industri punya apa sih selain electronic service? Ya, jadi kalau di elektronika industri kita punya unit usaha, Mister, Oh, yang iya. namanya Electronic House. Oh my Iya. god. Apa Keren tuh? Iya, Electronic Kepo House. banget nih live streamer kita nih. Produk utama di Electronic House itu ada running text, Mister. Iya. Kan kalau namanya running text berarti tulisan berjalan ya, Mister ya. Itu kalau Tuh ya, ya. kalau kita lihat mungkin kita sering ke mall atau sering ke masjid, sering ke kantor, itu kan biasa di depan gerbang atau di depan pintunya suka ada tuh tulisan kayak selamat datang atau jamnya, atau mungkin kalau di masjid ada jam sholat, terus petugas Iqomah, gitu-gitu iqomah. ya. Nah itu kita juga buat itu, Mister. Iya, jadi produk utama di Electronic House itu running text. Dan pasarnya itu lumayan, bukan lumayan, sudah sangat luas, Mister. Wow, mungkin boleh sebutin PT perusahaan-perusahaan. Setahu saya kemarin ada habis nganterin di PT ya. Iya, di Ya. PT Aisin, Mister, di kawasan Egypt. Itu kita kemarin ngantar ukurannya 2 meter lebih sama 12 panel, Mister. Masya Allah, tepuk tangan dulu Keren dong. banget. Ya ampun, jos banget. Iya, itu tadi yang running text. Jadi kita jualnya ke kita by request, Mister. Jadi kalau misalkan Iya. pembelinya pengen modelnya kayak gini, warnanya kayak gini, jenis teksnya kayak gini, isi teksnya kayak gini, itu kita bisa. Bisa, Iya. semua bisa ya. Ukurannya kita bisa, Custom ya. Mister. Oh iya. Oh iya, istilahnya kalau anak zaman sekarang palu gak ada ya, lu minta apa gua ada gitu ya. Gitu. Mungkin kalau beli di Shopee atau di mana-mana beli tapi nggak diajarin programnya gitu, Mister. Iya, Kalau kita ajarin sampai bisa, Mister. Masya Allah, tepuk tangan dong buat elektronika industri. Selanjutnya nggak kalah dong, pasti ada siapa lagi Seva? Ada Pak Yuda dari Iya, teknik pemesinan. Nah, kalau Boleh, pemesinan Pak. ada apa sih Pak Yuda? Boleh mangga Pak Yuda? Ya selain tadi udah promosi-promosi, nah di mesin juga kita ada unit produksi ya. Namanya Iya, unit iya. produksi itu Ananda Mitra Karya. Nah, jadi kita memproduksi berbagai macam seperti rak bunga, kemudian rak sepatu dan berbagai macam produk dari besi. Nah, kita pengerjaan itu menggunakan pengelasan manual, dan kalau misalkan juga bisa juga robotik gitu ya. Menggunakan robotik, jadi bagi teman-teman yang mau pesan pagar atau pesan apa aja yang terbuat dari besi itu bisa gitu ya. Di sini kita juga membuat seperti itu. Bikin kanopi bisa, Pak Ida ya? Oh, setahu saya ya Seva, ini mungkin Iya, boleh Pak. dikoreksi Pak Ida. Katanya semua rak sepatu yang ada di SM kami itu Iya. dari Mitra Karya Iya, juga ya. itu di Masya Keren Allah. banget. Keren banget.
Oh, servis motor juga dari Amitra Karya, tepuk tangan dong pastinya. Dan running text juga ya kalau nggak salah ya. Betul, Sir. Betul. Dan semua yang mengerjakan produk tersebut adalah siswa, Mister. Wow, keren banget ya Seva, jos banget. Ya, Semua yang yang dikerjakan mengerjakan sama siswa. siswa. Luar biasa. Gitu, luar biasa ya. Mungkin, nah ini buat informasi aja nih teman-teman. Jadi ternyata di kita juga udah dapet namanya SMK Pusat Keunggulan. Nah ini dari gitu, Sir. dari pemesinan Seva. Nah mungkin bisa diceritain Pak Yuda. Kira-kira kemarin apa program-program dari SMK Pusat Keunggulan nih? Biar teman-teman live streamer tahu nih. Iya. Biar nggak pada kepo lagi ya. Sir. Iya. Iya baik, dari sekian belasan ribu SMK di Indonesia, nah kita termasuk dalam sekitar 400-500 SMK yang terpilih sebagai pelaksana SMK Pusat Keunggulan tahun 2023 kemarin. Wow, masih fresh banget, masih fresh hangat banget ya Pak Yuda. Keren banget, tepuk tangan dong. Pusat Keunggulan Pusat loh. Keunggulan itu program pemerintah yang SMK yang memang terbaik yang melaksanakan program industri, link and match. Nah, dari sekian belasan ribu SMK, nah sekolah kita adalah ratusan itu yang terpilih di Indonesia terbaik untuk mendapatkan program tersebut. Nah, untuk programnya sendiri kita ada pengembangan teaching factory, kemudian link and match dengan program guru tamu, kemudian juga penyelarasan kurikulum, kemudian juga upskilling dan reskilling pengajar, pendidik, dan juga banyak program lagi. Salah satunya tadi sekolah yang berbasis dengan teknologi. Kita menghadirkan di sekolah kita robotic welding gitu ya. Dari sekian di Indonesia ini baru ada belasan SMK yang mempunyai robotic welding di pembelajarannya. Masya Allah, keren banget. Robotic welding, berarti ini udah dari sekian banyak di Indonesia SMK kita salah satu sebelasnya ya, Iya. yang punya robotic welding. Wow banget. Jadi lihat tuh teman-teman live streamer, berarti di pemesinan tuh udah ada alat canggih robotic welding. Kalau misalnya penasaran, ayo ke SMK Amidel Tamas. Berarti biar langsung lihat ya Seva ya. Betul. Oh, langsung di bengkelnya. Nah, ini kan kalau ngomongin soal SMK ya Seva ya, berarti kira-kira kalau kita mau PKL harus ada apa namanya? Perusahaan ya, gitu perusahaan. Nah, kira-kira perusahaan gandengan dari masing-masing kepala jurusan ini kira-kira apa sih jurusannya? Pak Yuda mungkin langsung saja boleh. Kira-kira apa sih perusahaannya atau siapa saja yang sudah bergabung sama kita? Ya untuk di pemesinan sendiri mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang sekitar sekolah, di antaranya juga ada perusahaan di Dharma Group, kemudian Trimitra, dan juga kemudian banyak ya spare part Dharma dan sebagainya. Nah juga di kita juga ada PT Sano dan PT Suang Internasional, PT Uling juga nanti sama dengan TBKR. Ya banyak sekali, ya banyak, mungkin puluhan. Wow, Puluhan. tepuk tangan dong, jos banget di pemesinan. Saya dari siapa lagi Seva? Boleh dari Pak Denos. Oh Pak Deno, mantap banget. Semangat Boleh, ya. Pak Deno. Ya boleh Pak Deno, perusahaan gandengannya silakan Pak Deno. Oh iya, sama dengan disampaikan sama Pak Yuda tadi, dari otomotif itu banyak sekali ya perusahaannya, Ya, tidak bisa wow. disebutkan Mister ya. Jadi 3 yang utama. Yang pertama itu dari PT SGMW, itu Wuling. Kalau misalkan sekarang yang lagi pernah mobil listriknya EV Bingua, kita itu. kerjasama dengan Wuling. Wow, Iya, luar langsung biasa, kerjasama tuh teman-teman live streamer. Iya, luar biasa. Buset, keren banget ya Pak Deno ya. Iya, jadi nanti mengenai silabus kelas industrinya kita kerjasama dengan PT Wuling. Habis itu juga sampai nanti rekrutmen. Iya, Rekrutmen. Iya. Wow. Ada rekrutmen. Karena rekrutmen. kita ada kerjasama kelas industri, Mister, dengan Wuling. Kelas industri yang kita pilih nanti akan selama 6 bulan di Wuling dilatih juga. Nanti setelah nanti kelas 3 direkrut, itu langsung ada gold ticket, ya tiket emas langsung masuk ke Wuling. Luar biasa sekali. Wow, Iya. tepuk tangan dong Iya. ya. Berarti Seva keren banget. Berarti Jangan
kalau Jos misalnya banget, ya. Seva udah selesai bisa ikut dong ya Pak Iya, Denny? bisa, Boleh bisa. Iya. Saya gold tiketnya. Iya. Oh, the golden ticket. Apalagi di sini kan memang kawasan industri kan, Mister ya luar Iya. biasa Wuling. Luar biasa. Selanjutnya ada dari siapa lagi, Seva? Selanjutnya ada dari HOD saya, Bapak Fikri. Oke, dari Boleh, Pak, elektronika dijelaskan. industri. Silakan Mbak Fikri. Oke, kalau dari elektronika industri karena kita tadi berdasarkan spesialisasi ya Mister, ada robotik, industrial control dan IoT. Jadi industri-industri pasangan kita itu yang berkaitan sama spesialisasi tadi kita. Nah, nanti kaitannya sama sinkronisasi kurikulum. Jadi industrinya butuh apa? Butuhnya misalkan A, B, C. Nanti kita mengakomodasi kebutuhan itu kita ajarin di sekolah. Nah, perusahaannya apa aja? Yang pertama itu ada Asperio, kemudian ada PT Unggul Daihen, itu training center untuk robotik. Terus ada Chiyoda juga, Mister. Kemudian ada Meta Sukses. Nanti Meta Sukses biasanya suka minta anak kita buat ngerjain produk mereka. Kayak gitu. Jadi kalau ngerjain produk mereka kan artinya si anak tuh sudah secara nggak langsung tuh udah terjun gitu ngerjain hasil industri gitu. Berarti udah dipercaya ya, berarti Iya. kan sama perusahaan ya. Masya Allah, tepuk tangan dong berarti. Wow, gitu Jadi- perusahaan sudah langsung percaya ya Seva Iya, berarti Sir. ya. Jadi dari 3 jurusan ini udah ini Sir ya, berarti udah berkolaborasi sama banyak perusahaan ya Sir ya. Bukan berkolaborasi lagi, bener-bener engagement kau ini. Iya, Mbak. Sir. Bestie ya Mister kalau Bestie. bahasa Iya, sekarang. Udah bestie bestie kan. banget ya, udah ngapa-ngapain satset ya perusahaan. Jadi teman-teman live streamer yang takut nih kalau di SMK kan biasanya mungkin belum tercaring berkaitan dengan perusahaannya. Tadi sudah disampaikan dengan jelas oleh bapak-bapak kepala jurusan bahwa mereka sudah melakukan kerjasama langsung dengan perusahaan yang berkaitan Betul, ya. Sir. Mantap banget. Nah, kalau tadi kan kita udah ngomongin nih yang di kelas kerja, terus abis itu yang melanjutkan wirausaha. Nah, ini kan teman-teman live streamer kita kan ada juga nih yang mau pengen banget melanjutkan kuliah. Kira-kira dari 3 jurusan ini ya Seva ya, Iya, Sir. kira-kira apa sih atau universitas mana aja sih yang Iya. udah ternama, yang udah keren banget menancapkan bendera di sana. Dari siapa dulu Seva kira-kira? Boleh dari Pak Fikri. boleh. Ya, oke Pak Fikri, silakan Pak Fikri, mangga. Ya oke Mister, jadi ini berkaitan sama kuliah. Kalau mungkin stereotip ya atau pola pikir masyarakat umum kan SMK itu kerja ya Mister. Betul. Tapi nggak selalu seperti itu. Apalagi di SMK kita itu sudah banyak yang melalang buana gitu ya ke universitas-universitas ternama. Kalau di elektronika sendiri hampir kayaknya seluruh Indonesia tuh ada jurusan elektronikanya atau jurusan serumpun lah kayak elektro, mekatron segala macam kayak gitu-gitu Mister. Kemarin sudah banyak yang ada yang di Undip, kemudian ada yang di UPI juga, ada yang di ITS Mister. Wow, ITS Seva, buset, tepuk tangan dong. Iya ada yang di ADMI juga dan lain-lain lah Mister. Kayak gitu. Tapi yang paling ternama ya ITS itu Mister. Masya Allah, ITS. Lumayan ya, Sir, ya. Iya. Selanjutnya mau siapa lagi nih Seva Selanjutnya kita? boleh sama Pak Yuda boleh. Boleh Bapak Pak Yuda. Kira-kira lulusan ternamanya nih masuk mana aja sih nih Pak Yuda? Iya, itu selain tadi ada yang bekerja dan wirausaha juga kita banyak yang melanjutkan kuliah karena teknik mesin ini juga di universitas banyak sekali mereka bisa melanjutkan yang silinier. Nah, salah satunya juga ada lulusan kita yang kuliah di Polban Bandung, kemudian Polman Bandung dan juga beberapa universitas seperti UNS, UNESA dan sebagainya di Jawa Tengah seperti itu. Wow, jauh juga ya Jauh, Pak jauh. Yuda ya Jauh, dari Sir. Cikarang ke UNESA, UNES. Berarti Iya. emang bener-bener anak-anaknya si fighter banget Iya, ya fighter mesin banget. itu ya. Iya. Wow, Gitu. luar biasa. Mantap banget. Oke. Selanjutnya dari siapa Seva? Selanjutnya di samping saya lagi ada Oh Pak iya, Deno boleh ada Pak Pak. Deno. Oke, terima Silakan, Pak kasih. Dino. Ya. Oke, mengenai lulusan, ini ada yang menarik Mister mengenai anak-anak yang di SMK itu melanjutkan kuliah nantinya. Itu pembelajaran rata-rata pembelajaran di kuliah tadi itu sumbernya banyak
bisa langsung dipelajari di SMK gitu. Jadi nanti tidak gugup lagi karena besar materinya di kuliah sama juga dipelajari di SMK. Oh iya. Nah kalau kita lulusan kita itu kemarin itu ada di Polman Astra, di Polman Bandung juga. Ada ini yang paling jauh lumayan di Sumatera itu di Unila, ya Unila Lampung ya. Luar biasa, ya nyebrang ya. Jadi sebelum masuk ke kuliah udah ada persiapan yang matang berarti Iya, Pak ya. matang ya. Iya, di spill ya dari sekarang ya. Nah, uniknya juga nih ya dari 3 jurusan ini ya live streamer ada juga yang linjur ya. Linjur itu lintas jurusan banyak juga ya. Iya, Jadi benar. ada ternyata meskipun anak teknik ada juga yang masuk peternakan, ada yang sastra Inggris, ada yang sastra Jepang, bahkan di TBKR ada yang ilmu hukum ya kemarin Pak Deno. Iya ya. benar iya. Masuk Karena ilmu Mbak, hukum loh. ya motonya udah besar Mister. SMK bisa. Bisa apapun ya, itu pokoknya ya, bisa. Luar biasa banget lulusan Iya. kita itu ya, luar biasa. Nah kira-kira nih buat live streamer kita, mungkin minta sepatah dua kata kali ya Seva ya, biar mereka mungkin memacu semangatnya, Iya. biar gak ragu-ragu masuk SMK Iya, iya. AMI, Betul, biar Sir. mungkin bisa langsung ngobrol sama kepala jurusannya, langsung Boleh biar banget, Sir, wah boleh. ini penasaran banget nih, dahaga terpuaskan gitu mereka rasa penasarannya. Kira-kira apa nih mungkin dari Pak Deno dulu Oh, aja iya. ya. Ya silakan Pak Deno. Saya ya. Oh iya, oke. Boleh. Iya boleh Pak. Oke, mungkin dari saya SMK mungkin wadah yang luar biasa untuk pembelajaran untuk masa depan karena sekarang adalah eranya teknologi ya Mister, eranya Iya, teknologi betul. sekali. Jadi memang basis kita di SMK ini mendukung untuk itu. Nah, jadi untuk yang bergabung dengan SMK ini sudah fasilitasnya lengkap, luar biasa, dan didukung juga dengan link match ya. Link match dengan industri juga luar biasa, dan juga nanti bisa kerja. Nah itu luar biasa di sini. Iya, Nah, jadi iya, emang iya. jangan sampai terlewatkan ini. Ya, Wow, keren banget. Keren banget sih. Masya Allah banget ya Seva ya. Siapa lagi Seva sejauh ini? Kenapa Sir? Lagi siapa lagi? Tadi kan udah kita dengar dari Pak Deno. Seva sekarang mau dengar dari siapa lagi nih Saya mau kira-kira? dengar dari Pak Yuda. Ya oke Pak Yuda. Boleh Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Boleh Pak Yuda. Ini pesan-pesan ya. Oke. Pesan-pesan mungkin boleh. Oke, baik untuk adik-adik dan teman-teman semua. Jadi yang pertama adalah ke depan kita Indonesia terutama ya akan memasuki bonus demografi, kemudian juga industri ya. Indonesia akan mempunyai kawasan industri terbesar dan pasti butuh tenaga-tenaga yang kompeten. Nah, makanya jangan ragu-ragu buat masuk SMK. Nah, salah satunya adalah SMK yang akan mempersiapkan itu. Salah satunya adalah SMK yang terbaik itu adalah salah satunya di sini ya, SMK Ananda Mitra Industri Delta Mas yang mempersiapkan lulusannya untuk siap bekerja menjadi tenaga ahli di industri. Yang tadi selain juga nanti mungkin bisa kuliah dan juga ada yang wirausaha, ada juga nanti mungkin ada yang mau magang ke luar negeri juga bisa. Gitu. Iya, kita juga ada lupa ya Seva ya. Satu tuh ada pemagangan ya. Alhamdulillah kita sekitar ada 6 lebih alumni yang sudah berangkat ke Jepang, magang Jepang melalui LPK. Tepuk tangan dulu dong buat kita. Jadi ada lagi satu peminatan yang kita lupa ya Seva ya, peminatan magang teman-teman. Jadi kita juga punya peminatan magang. Jadi kalau Betul, Sir. teman-teman pengen banget nih biasanya kayak wibu-wibu Iya, gitu kali ya kita bisa bilang sekalian ya. langsung kerja di Jepang juga ya Sir. Oh iya betul. Jadi Yang minat di bisa sini sekalian kita bisa bisa. mewujudkan Betul, juga. Sir. Gitu. Lanjut selanjutnya dari Lanjut. siapa lagi Seva? Dari Pak Fikri boleh Pak. Boleh. Yang pertama mungkin di sini nggak cuma anak-anaknya aja yang ngomong, yang nonton gitu ya. Mungkin ada bapak-bapaknya atau ibu-ibunya yang nonton juga. Jadi kenapa harus masuk SMK AMI? Yang pertama di era sekarang itu semua hal tolak ukur utamanya itu di sikap dan perilaku, Mister. Ya. Jadi di sekolah kita selain membekali siswa dengan kemampuan-kemampuan teknis di jurusannya masing-masing, selain itu juga kita membekali siswa tersebut dengan
nilai-nilai yang nantinya membentuk setiap individunya menjadi lebih baik. Apalagi di SMK kita menganut budaya industri, Mister. Jadi budaya-budaya industri seperti jalan satu garis, kemudian membuang atau melihat sampah diambil terus dibuang, kemudian rambutnya juga rapi, tidak gondrong, kemudian berkata juga sopan, menyapa orang juga sopan, kayak gitu diajarin di sekolah kita. Jadi kita nggak cuma matang atau lulusan-lulusan kita nggak cuma matang secara teknis jurusan, tapi juga matang secara sikap dan perilaku, yang mana sikap dan perilaku itu jadi tolak ukur utama di segala hal sekarang ini. Masya Allah, nih tiba-tiba mix saya berganti ya Seva ya. Iya, jadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh para kajur-kajur kita tadi, bahwasanya benar itu salah satu bentuk sekolah bertanggung jawab atas berkembangnya karakter siswa. Jadi kita membentuk siswa untuk sesuai dengan 5 nilai kita, yaitu apa Seva kira-kira? Jujur, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, peduli. Wah, tepuk tangan dulu dong buat pemateri kita hari ini. Udah terasa ya, udah kayaknya materi kita udah habis ya Seva ya. Padahal pengen banget nih kita ngobrol-ngobrol terus sama kajur-kajur kita ya, karena streamer juga makin tertarik sama sekolah kita sih. bener. Mungkin kita bikin part 2, part 3-nya ya gitu ya. Boleh Mungkin banget. kalau ada yang mau lebih lanjut, tahu lebih lanjut ya soal Pak Fikri, Pak Deno, Pak Yuda, apa namanya jurusan mesin, Elin dan TBKR, bisa kemana Seva? Bisa ke sini. Ke sini ke SMK Ananda Mitra Industri Delta Mas. Woi, tepuk tangan dong. Ya baik, kayaknya udahan dulu kali ya Seva ya. Udah makin dingin ini Sar. Iya, jadi terima kasih para live streamer kita yang sudah menyaksikan kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari kita berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.